penomoran SOP. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pada pagi hari ini pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberi karunia kesehatan, juga kebugaran, sehingga bisa ada yang hadir secara luring juga daring untuk mengikuti kegiatan penyusunan dan pemutakhiran SOP IPDN. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nunggi Awang Chandra yang telah bersedia untuk mendampingi kami ya, untuk menyempurnakan SOP yang telah kami susun tahun sebelumnya. Dan selanjutnya juga kepada seluruh Bapak Ibu pimpinan IPDN atau yang mewakili yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting karena di setiap apapun ya penilaian, baik itu dari Ban PT maupun BPK termasuk Irjen, itu selalu menanyakan SOP. IPDN pernah nyusun SOP secara resmi itu SK Rektor tahun 2015. Dan setelah itu belum pernah ada updating yang secara resmi dalam bentuk kebijakan pimpinan IPDN. Sehingga tahun ini terima kasih juga ya kepada bagian perencanaan yang telah ya mengalokasikan anggaran untuk menyusun, memutakhirkan SOP yang pernah kita susun bersama-sama. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh tim SOP ya, dari Biro 1, Biro 2, Biro 3, Biro 4. Itu otomatis fakultas sudah termasuk ya, Mas Hanif, Mbak Ayu, juga dari bagian perencanaan, akademik, dan seluruh bagian di IPDN, juga unit, atas keaktifannya ya, untuk memenuhi apa yang pernah ditagihkan oleh Pak Kapus saya ini ya, Pak Kapus Manajemen Risiko, karena memang kegiatan ini leading sektornya Pak Insinyur Sutikno MSI. Terima kasih banyak ya Pak atas ketelatenannya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu yang hari ini hadir dan yang belum hadir, materi yang kita bahas hari ini akan menjadi dasar kebijakan dalam setiap kegiatan ya, dalam pelaksanaan TUSI di IPDN ini. Karena visi IPDN itu akan tercapai karena kita melaksanakan TUSI, dan TUSI itu akan berjalan dengan baik ketika kita mengikuti SOP. Nah, SOP itu kan secara singkat itu sebetulnya apa yang kita tulis kita terapkan, apa yang kita tulis kita laksanakan, apa yang kita laksanakan kita tulis, seperti itu. Ini selamat bergabung yang baru bergabung, terima kasih. Penekanan ya dari kegiatan ini, memang LP3MI beberapa kali mengirimkan surat kepada seluruh bagian unit agar mengumpulkan SOP. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya. Dari seluruh SOP yang sudah masuk itu kurang lebih ada berapa Pak total? Tapi rata-rata nggak sempat di total ya, Masya Allah. Ada 38 unit bagian ya. Terima kasih banyak. Dan ini yang memang sudah secara resmi ya. Secara resmi ada penetapannya, dasar kebijakannya itu yang KSA sama SPCP di bawah Biro 3. Terima kasih banyak. Dan yang lain ini sebetulnya juga ada, namun dasarnya adalah peraturan yang tahun 2015. Setelah itu memang belum ada lembaga atau unit yang diberikan tugas oleh Bapak Rektor untuk menindaklanjutin agar SOP itu menjadi dasar kebijakan yang resmi. Nah, ini
untuk hasil inventarisasi itu beberapa sudah sangat bagus, sangat sesuai dengan ketentuan SOP yang telah ditetapkan sejak 2015, yaitu dasarnya adalah Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Sebetulnya ada juga dasar untuk unit SOP dari Kemendagri, namun dari ada 4 landasan untuk susun SOP, namun yang Permenpan RB itu yang paling sederhana kalau menurut saya. Dan secara umum unit bagian itu sudah menggunakan alurnya itu berdasarkan Permenpan 35 2012. Sehingga untuk saat ini dan ke depan kita berpedoman pada Permenpan 35 tahun 2015 untuk penyusunan langkah-langkah juga termasuk flowchart-nya. Di samping itu ada yang menggunakan logo itu masih logo IPDN yang lama. Jadi mohon nanti Bapak Ibu mencermati kembali dan menyesuaikan dengan ketentuan yang baru untuk logo, dan nanti Pak Kapus Manajemen Risiko akan memberikan mungkin dengan waktu ya seminggu 2 minggu maksimum berapa minggu, karena akhir bulan ini seluruh SOP sudah harus terhimpun dan untuk ditetapkan kebijakan sebagai dasar legal formalnya. Tadi selain itu juga ada yang sudah menyusun SOP, langkah-langkahnya sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, mulai dari awal suatu kegiatan sampai endingnya dalam bentuk dokumen apa. Namun ada yang belum disusun flowchart-nya. Nah, untuk itu mohon bantuan seluruh Bapak Ibu ya untuk memenuhi SOP yang hari ini kita bahas dan nanti akan dikumpulkan kembali, itu dilengkapi dengan flowchart sesuai Permenpan 35 tahun 2012. Yang selanjutnya ini yang betul-betul pengalaman tahun 2015 ya. SOP yang dikumpulkan itu tidak ada tanda tangan dari pimpinan sebagai penanggung jawab bahwa SOP itu harus diikutin untuk penyelesaian tusi. Nah, ini mohon untuk saat ini ketika nanti Bapak Ibu mengumpulkan untuk ada tanda tangan dari pimpinan bagian, lembaga atau unit. Jadi mohon dilengkapi dengan tanda tangan pimpinan. Nah, yang terakhir ini untuk penomoran SOP, karena setiap SOP itu harus mudah ditemukan kembali seperti itu. Ketika ada permasalahan itu biasanya akan dilihat SOP-nya, baik permasalahan anak yang mengikuti ujian susulan seperti itu atau permasalahan terkait pengasuhan, itu semua akan dilihat SOP-nya. Sehingga kami berharap semua ada tanda tangan. Artinya apa? Ketika udah tanda tangan tuh pimpinan sudah menyetujui bahwa SOP-nya sebagaimana yang telah dituangkan di situ, dan nanti merujuknya ke nomor SOP nomor berapa, seperti itu. Yang sudah lengkap adalah SOP dari KSA sama SPCP ya. Dan nanti mohon nanti ada dari bagian arsip ya untuk membantu dalam penomoran sehingga ada kesepakatan. Sebenarnya kan penomoran itu kesepakatan dan keseragaman. Nah, ini juga kami belum sampai mencermatin apakah setiap fakultas dan bagian akademik juga pengasuhan misalnya sudah menyusun atau menuangkan semua ketercapaian tusi itu dalam bentuk SOP. Misalnya contoh, kan selama ini kita juga pembelajaran itu ada sinkronus, asinkronus, ada daring, ada luring. Alangkah baiknya jika pembelajaran daring itu ada SOP-nya, sehingga
dosen manapun ataupun pelatih manapun yang melakukan pembelajaran secara daring, cara satu dan lain hal, misalnya tidak bisa hadir secara luring, itu masih ada toleransi untuk berapa persen. Nah, itu harus didukung dengan SOP agar pembelajaran yang dilakukan secara daring itu betul-betul sesuai dengan RPS yang telah disusun. Ketika disampaikan secara daring pun kompetensi itu tetap bisa dicapai, CPL tetap bisa dicapai, itu antara lain. Dan saya berharap itu yang menyusun mungkin akan lebih pas ketika bagian akademik karena membawai 3 fakultas. Namun saya rasa itu tidak ada perbedaan ya antara fakultas satu dengan yang lain untuk pembelajaran secara daring, karena yang penyedianya kan masih tetap ya PDSI seperti itu untuk fasilitas misalnya Zoom-nya atau Google Form-nya atau Siapnya. Dan yang kedua mungkin terkait kegiatan pengasuhan ya, itu saya harap semua penjatuhan disiplin seperti itu SOP-nya betul-betul dicermatin sehingga ketika ada permasalahan terkait baik dari sisi pengasuhnya atau pelajar yang bermasalah itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir mungkin kemarin saya lihat di grup pimpinan itu ada rekrutmen pengasuh baru kurang lebih 12 atau 20 orang. Nanti saya harap untuk bagian atau unit yang menanganin rekrutmen pengasuh, alangkah baiknya jika SOP-nya sebelum pengasuh itu diberi tugas untuk mengasuh praja, itu ada semacam diklat, atau kalau dosen itu ada TOT-nya seperti itu. Atau kalau kepepet memang nggak ada anggaran, kita punya bimbingan konseling dan situ ada psikolog yang kita sudah memang secara rutin membayar per tahun ya. Sehingga seluruh pengasuh 20 orang itu cukup diberi pembekalan oleh konselor atau oleh psikolog yang ada di IPDN, sehingga itu tidak berdampak pada rupiah, pada anggaran. Jadi ketika memang tidak ada anggaran, saya rasa kita bisa mengoptimalkan fungsi psikolog yang ada di IPDN karena tiap hari ada saya lihat, dan itu bisa diberikan mungkin ya 5 hari atau 3 hari, mohon ya untuk yang menangani rekrutmen pengasuhan ini, karena jujur untuk pengasuh yang baru itu mungkin secara langkah-langkah untuk mengasuh, karena dia mengalami, saya rasa dari mulai bangun pagi itu sudah paham ya, sholat subuh misalnya, aerobik, seterusnya persiapan makan pagi, itu saya rasa semuanya udah hafal lah ya. Namun untuk pendekatan dalam penanganan ya permasalahan atau untuk memotivasi praja agar tidak melanggar dan tetap mengikuti aturan, itu saya rasa perlu bekal ya dari para psikolog yang ada di IPDN. Nah itu mungkin nanti bisa dilengkapi juga SOP untuk rekrutmen pengasuh, juga SOP sebelum pengasuh itu turun untuk diberi tugas mendampingi praja, itu sudah punya bekal, sehingga harapan kita semua ya tidak ada pelanggaran yang berarti untuk anak-anak praja IPDN, sehingga semuanya bisa lulus dengan baik.